ekonomi 5,44 pada kuartal 2 ini atau triwulan kedua 2022 dari bulan April, Mei, Juni 2022 dibandingkan April, Mei, Juni pada tahun 2021. Dibanding 2021. Nah, April, Mei, Juni 2022 itu istilahnya meskipun kita baru mendengar berita mengenai COVID tadi, pada semester 1 atau pada kuartal kedua ini, keadaannya jauh memang lebih baik atau lebih tanda kutip lebih bebas daripada tahun 2021 April, Mei, Juni. Nah, kita mesti catat angka tersebut ya. Jadi kuartal 1, kuartal 2 kenapa angkanya tadi ya disebut dengan angka yang sangat bagus, super malah ya. Itu kita melihat karena 2 kuartal ini dibanding 2 kuartal pada tahun sebelumnya memang lebih terbuka. Lebih terbuka. Makanya kita tahu sektor yang bertumbuh itu transportasi atau logistik ya, transportasi dan logistik, kemudian ada sektor retail ya, mungkin juga sektor pangan. Jadi keadaannya memang jauh lebih baik. Kita tahu pada kuartal kedua ini bulan Mei ada hari raya Idul Fitri ya. Sehingga perkembangannya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Karena ada keterbukaan dari COVID ya. Jadi sedikit lebih longgar. Bukan sedikit, malah lebih ya, lebih longgar. Jadi sangat wajar sampai kuartal 2 ini kalau pertumbuhan ekonomi kuartalan 5% lebih besar ya. Kita lihat tadi triwulan itu 3, secara triwulannya secara Q2Q itu sekitar 3,7. Nah, jadi sepintas ya sebelum mungkin masuk pertanyaan berikutnya, kuartal 3 yang perlu kita khawatirkan. Nah, mengapa? Nanti mungkin kita bisa kembangkan dalam diskusi. Tapi kalau angka ini dapat kita secara logika memang demikian karena tahun sebelumnya lebih tertutup 3 bulan ini yaitu April, Mei, Juni. Oke, baik Pak William. Nah, Anda juga tadi menyebut begitu ya terkait kekhawatiran Anda terkait PDB juga di kuartal selanjutnya ataupun kuartal 3 2022. Apa yang harus dicermati dan kiranya juga kalau kita bicara terkait kuartal 2 2022 juga kita tidak bisa munafik karena memang terdorong dari sektor konsumsinya di mana kita juga memasuki ataupun di kuartal 2 memasuki momen Ramadan, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Bagaimana tanggapan Anda di kuartal selanjutnya? Ya, baik. Jadi efek dari keadaan global yang tidak menguntungkan ini buat semua negara di dunia, itu memang akan semakin terasa karena inflasinya memang mulai meninggi dalam 2 bulan terakhir. Dan diatasi atau ditempuh kebijakan moneter pada banyak negara, termasuk tetangga-tetangga kita ya, Singapura, Malaysia, itu dengan tadi ya, menaikkan suku bunga sehingga memang ekonominya mengalami perlambatan. Tentu saja kita harus bersyukur ya, di saat pada kuartal 2 negara-negara lain sedang mengalami penurunan, bahkan mungkin minus. Jadi kita catat kalau kita boleh sebut berarti kalau kita udah lebih ya, lebih 2 triwulan, 2 atau lebih, 2 triwulan berturut-turut positif, berapapun angkanya artinya selama positif, berarti kita dalam periode recovery. Nah, apa yang kita perlu antisipasi di kuartal 3 karena sekarang sudah masuk ke periode inflasi tinggi pada banyak negara di dunia yang pastinya akan berimplikasi kepada kita juga. Resesi secara ekonomi, inflasi yang lumayan tinggi, dan kemudian kita juga lihat ada fenomena-fenomena, istilahnya kalau dalam ekonomi kita juga mesti fair, ada namanya fallacy of composition, apa yang terjadi dalam satu tempat belum tentu berlaku buat semua. Tapi kita melihat yang kita perlu sangat hati-hati yaitu melihat perkembangan ekonomi China. Baik secara internal, karena kita tahu ada tema mengenai properti. Sekali lagi kita belum tahu seberapa besar efeknya. Properti ini berbahaya. Kita tahu pengalaman tahun 98, 97, 98, pengalaman tahun 2008, ini properti akan kalau goyang, sektornya akan mempengaruhi ke banking. Banking akan berpengaruh ke sektor ekonomi. Jadi kita boleh sebut salah satu yang kita sangat perlu antisipasi pada kuartal 3 ini, kita udah masuk 1 bulan ya, di kuartal 3 ini bulan Juli, itu mulai worry. Kita mesti berjaga-jaga diri dan jangan terlalu confident karena kuartal 3 ditandai dengan keadaan dunia yang memburuk kalau kita Oke.